Apakah Anda ada sakit di bagian belakang ankle atau di bagian belakang telapak kaki di bagian ini yang dinamakan dengan Achilles tendon? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan cara mendiagnosis dan rehabilitasi dari Achilles tendon injury atau sakit di bagian belakang ankle atau telapak kaki ketika berjalan, bergerak, dan beraktivitas ya. Oke, pertama-tama mari saya jelaskan apa sih Achilles tendon injury tersebut. Achilles tendon adalah sebuah struktur yang menghubungkan antara otot betis dengan tulang di telapak kaki Anda. Hal yang menyebabkan cedera Achilles ini adalah ketika Anda memberikan beban yang berlebih ke telapak kaki Anda. Ketika Anda melakukan hal yang lebih berat, lebih ekstrim, dan lebih intens dari biasanya, tendon Achilles ini bisa cedera. Misalnya, Anda nggak pernah lari, terus Anda memutuskan untuk sprint cepat, atau Anda memutuskan untuk lari seminggu 7 kali. Atau juga Anda nggak pernah lompat-lompat, nggak pernah jalan jauh, terus mendadak Anda lompat-lompat dan Anda jalan sampai 3 jam penuh ya. Nah, hal-hal yang bikin otot telapak kakinya kaget ini bisa menyebabkan Achilles tendon injury atau cedera pada Achilles tendon. Sekarang, apa gejala dari cedera ini? Berikut adalah beberapa gejala dari cedera Achilles ya. Gejala pertama adalah rasa sakit di bagian Achilles tendon di bagian ini. Biasanya rasa sakitnya ini muncul ketika berjalan, bergerak, dan beraktivitas dan melakukan aktivitas yang lumayan intens seperti melompat-lompat. Kalau cuman ketika diem, nggak gerak, dan nggak menumpu, biasanya nggak sakit ya. Kedua, terdapat bengkak di bagian Achilles tendon belakang ankle ini, dan ketika ditekan, itu ada rasa nggak nyaman atau rasa sakit ya. Kemudian, biasanya di awal-awal cedera, semua gerakan di mana Anda harus jinjit, di mana Anda harus memajukan kaki ke depan, itu bakal sakit. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan cederanya sembuh, jinjit segala macam udah bisa, sakitnya itu cuma ketika high level activity, seperti melompat dan berlari. Terkadang di akhir cedera, udah nggak ada sakit juga, tapi kakinya jadi lebih lemah, lebih nggak kuat dalam melompat dan menghasilkan tenaga. Gejala terakhir dari cedera ini juga biasanya adalah ketika Anda memulai suatu aktivitas, biasanya nggak nyaman atau lebih sakit. Ketika ngelakuin nggak apa-apa, aman, tapi sesudah aktivitasnya itu jadi lebih sakit lagi. Jadi di awal sakit, di tengah-tengah nggak apa-apa, dan setelah ngelakuin atau besokannya baru sakit lagi. Contohnya, biasanya sering banget terjadi seperti ini. Anda mulai jogging, mulai sakit, nggak nyaman di bagian belakang ankle-nya, tapi di tengah larinya, di tengah joggingnya, jadi nggak sakit sama sekali, dan baru sakitnya itu udahannya atau malamnya ya. Nah, jika gejala yang Anda alami sesuai dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar Anda terkena Achilles tendon injury ya. Tentunya, untuk diagnosis pasti, harap cek ke fisioterapi atau dokter terdekat, karena yang tadi saya bilangin itu hanyalah secara umum ya. Sekarang, jika gejala Anda sesuai dengan yang saya sebutkan dan Anda mempunyai Achilles tendon injury, gimana cara rehabilitasinya? Nah, rehabilitasi dari Achilles tendon injury ini tergantung dari kondisi Anda. Anda sudah ada di fase recovery yang mana? Di setiap fase cederanya, rehabilitasi cedera Achilles ini berbeda-beda. Secara umum, saya membagi cedera Achilles menjadi 3 fase ya. Yang pertama adalah fase inflamasi, yaitu 1-2 minggu setelah awal terjadinya cedera. Di fase ini biasanya masih bengkak, jalan sulit, gerak sedikit aja sulit ya. Kemudian fase kedua yaitu fase proliferasi, yaitu sekitar 3-6 minggu setelah cedera. Di fase ini itu biasanya bengkaknya sudah mulai berkurang, udah nggak terlalu sakit, dan aktivitas sehari-hari udah mulai bisa ya. Fase ketiga yaitu fase remodeling, yaitu sekitar 6-12 minggu dari awal cedera. Biasanya di fase ini itu aktivitas sehari-hari udah aman, udah nggak ada sakit, tapi masalahnya adalah ketika Anda melakukan high intense activity, seperti melompat atau sprinting dan berlari. Biasanya terdapat kelemahan atau rasa sakit di high level activity ini ya. Nah, jadi kalian harus menyesuaikan cedera Achilles kalian ada di fase mana. Apakah di fase awal, di fase sedang, atau di fase akhir ya. Karena rehabilitasinya berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan menjabarkan rehabilitasi cedera Achilles di masing-masing fase ini ya. Fase pertama, fase inflamasi. Jadi Anda baru saja terkena cedera kemarin atau beberapa hari lalu, sakit banget, nggak bisa numpu, digerakin sedikit aja udah sakit ya. Nah, jika ini adalah Anda,
Fokus dari rehabilitasinya adalah mengurangi bengkak dan mengurangi inflamasi serta rasa sakit yang Anda rasakan. Jadi, sebisa mungkin kita tetap ingin bergerak, ingin beraktivitas, tapi semua gerakan harus dimodifikasi supaya tidak menyebabkan rasa sakit. Semua gerakan yang membutuhkan Anda untuk jinjit, untuk menekan pada jari kaki dan mengaktifkan otot betis itu harus dihindari di fase awal ini ya. Karena kalau Anda lakuin gerakan jinjit terus, gerakan menumpu terus di jari kakinya, ini bakal sakit dan cederanya bakal nggak sembuh-sembuh ya. Nah, selain itu, ketika Anda berjalan, bergerak, dan beraktivitas, harus ingat jangan menumpu di jari kakinya. Jadi jalannya itu diangkat aja, jangan didorong pakai jari kakinya. Nah, kalau kalian bingung, saya akan mencontohkan gerakan apa saja yang tidak disarankan di fase awal dan bagaimana cara memodifikasi berjalannya supaya tidak sakit ya. Oke, berikut adalah videonya. Di awal cedera dan recovery, kita harus menghindari semua gerakan jinjit di mana Anda menekan pada jari kakinya ya. Jadi gerakan jinjit ini itu akan membebani tendon Achillesnya, dan kalau di awal cedera kita nggak mau kasih beban dulu, kita mau biar cederanya sembuh terlebih dahulu ya. Nah, implikasinya ketika jalan, di sini taruh kaki kanan saya yang cedera ya, tendon Achillesnya. Ketika mendorong, lihat kaki kanan saya, jangan dijinjitin seperti ini, tapi diangkat ya. Ketika kaki yang cedera di belakang, jangan dijinjitin, tapi diangkat pakai paha depannya. Lihat kaki kanan saya, diangkat ya. Jangan didorong, tapi diangkat. Oke? Ketika Anda jalan seperti ini, dengan mengangkat kakinya ke depan, bukan mendorong dengan jari kakinya, itu jalannya mestinya bisa lebih nggak sakit ya. Dan Anda harus berjalan seperti ini dulu, sampai cederanya recover dan rasa sakitnya berkurang ya. Jadi bisa dilihat kaki kanan saya yang cedera ya. Dan jalannya diangkat di kaki yang kanan. Kalau yang kirinya normal bisa ngedorong, tapi yang kanan harus diangkat dulu supaya penyembuhannya optimal ya. Nah, hal lain yang mau kita lakukan di fase awal ini adalah kita mau menggerakkan ankle-nya secara aktif, tapi tidak di posisi yang menumpu ya. Pergerakan akan membantu penyembuhan cederanya, tapi sekali lagi ingat, jangan dipaksakan sampai sakit. Semua pergerakan dan aktivitas yang kita lakukan, semua rehabilitasi yang dilakukan di fase pertama ini harus semuanya pain-free dan tanpa sakit ya. Fase awal cedera, kita juga mau menggerakkan ankle-nya ke segala arah. Di sini saya gerakin ke depan ke belakang. Ingat, gerak sejauhnya jangan sampai sakit ya. Nah, selain gerak ke depan ke belakang, bisa juga gerak ke kiri ke kanan ya. Jadi pastikan dalam semua gerakan ini tanpa sakit dan gerak sebisanya. Pergerakan akan membantu penyembuhannya dan akan membantu mengurangi bengkaknya ya. Kalau udah bisa depan, belakang, kiri, kanan, kalian juga boleh gerak muter-muter. Lakukan pergerakan aktif ini sebanyak-banyaknya setiap hari ya. Di fase kedua, mestinya bengkak udah lumayan berkurang, inflamasi dan rasa sakit sudah mulai berkurang, tapi yang menjadi masalah adalah kekuatan dari ankle-nya belum kembali. Jadi di fase ini kita ingin meningkatkan kekuatan ankle yang cedera supaya kekuatannya bisa balik normal dan bisa sembuh ya. Jadi biasanya di fase kedua aktivitas sehari-hari udah nggak masalah, tapi kaki yang cedera jadi lebih lemes, lebih kurang power, lebih kurang tenaga aja ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kita harus melatih kekuatan dari betisnya atau Achilles tendonnya, dan semua gerakan di fase ini itu menumpu udah lumayan boleh, tapi ingat, jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat, nanti bisa menyebabkan rasa sakit juga. Jadi semua latihannya di fase ini, pastikan menantang gerakannya, jangan terlalu gampang juga. Kalau terlalu gampang kurang efektif. Latihannya menantang, tapi tanpa sakit ya. Berikut adalah latihan-latihan yang bisa Anda lakukan di fase kedua ini ya. Gerakan pertama yang paling aman dan paling mudah di fase 2 adalah gerakan seated calf raise. Jadi di posisi duduk, kita mau jinjit di Achilles tendon yang cedera. Jinjit setinggi mungkin dan pastikan tanpa sakit ya. Kalau udah terlalu gampang, Anda bisa ngelakuin lebih dari 15 repetisi, coba tambahin beban di posisi duduk. Jadi makin lama kita mau tambahin beban terus sampai Achilles tendon Anda kuat untuk mendorong atau mengangkat berat badan Anda ya. Kan kalau berat badan orang mungkin sekitar 50-60 kilo lebih. Jadi kita mau pelan-pelan membangun kekuatan Achillesnya dari posisi duduk. Kemudian kalau duduk bisa dikasih beban. Kalau beban udah bisa, kita mau di posisi berdiri seperti ini ya. Pasti di awal-awal Anda akan lebih menumpu dan menekan di kaki yang sehat ketika ngelakuin gerakan calf raise atau jinjit ini. Dan ini nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan semakin Anda ngelakuin exercise-nya, Anda harus belajar lebih menumpu ke kaki yang cedera. Ingat, menumpu sebanyak mungkin di kaki yang cedera tanpa sakit ya.
Oke. Kalau seperti ini udah bisa, baru kita lanjut ke staggered stance calf raise. Jadi kaki yang sakit, kaki yang cedera itu di posisi belakang, dan kaki yang tidak cedera di posisi depan. Oke? Kenapa begitu? Kaki yang di belakang, kaki yang cedera itu bakal lebih menekan ketika Anda ngelakuin seperti ini ya. Nah, jadi kaki yang cedera di belakang, yang nggak cedera di depan, dan Anda lakuin jinjit lagi. Oke? Semakin maju kaki yang sehat, itu bakal makin susah ya. Selain itu, di fase kedua ini, kita harus mulai menormalkan cara jalannya. Kalau di fase 1, kita modifikasi jalannya supaya nggak menumpu di jari kaki. Di fase 2, kita mau pelan-pelan mendorong lagi pakai ankle-nya dan menggunakan tendon Achilles-nya lagi ya. Yang harus dipastikan, ketika kita mendorong, ketika kita mulai jalan normal lagi, jangan kenceng-kenceng dulu mendorongnya. Kalau dorongnya kekencengan, nanti bakal sakit. Jadi harus pelan-pelan disesuaikan dengan kekuatan dan rasa sakit masing-masing ya. Berikut akan saya contohkan. Jadi di fase 2 ini kita mau jalan senormal mungkin, kaki saya yang cedera, kaki kanan nih, dan jinjit dikit udah boleh ya, jadi nggak perlu ngangkat kayak di awal-awal cedera. Boleh jinjit dikit dan boleh mendorong dengan jari kakinya ketika berjalan. Tapi ingat, dorong secukupnya tanpa sakit ya. Jangan dipaksain sampai sakit dan jangan dipaksain kenceng-kenceng amat ya. Jadi udah nggak usah ngangkat jalannya, udah boleh mendorong dan jalan dengan normal. Kemudian, kalau strength atau kekuatannya udah lumayan sama, baru kita lanjut ke fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini, mestinya orang-orang aktivitas sehari-hari udah normal semua dan nggak ada rasa sakit. Tapi yang belum kembali adalah power atau kekuatan lompatan dari ankle atau Achilles tendonnya. Jika goal atau tujuan Anda adalah kembali berolahraga atau performa atletik, saya sangat menyarankan untuk melanjutkan rehabilitasi Anda ke fase ketiga ini. Kalau Anda hanya ingin berjalan, bergerak sehari-hari tanpa masalah, biasanya cukup sampai fase 2 aja. Fase 3 nggak perlu. Tapi untuk yang masih muda dan yang masih ingin aktif berolahraga, saya sarankan lakukan gerakan-gerakan di fase 3 ini. Gerakan-gerakan di fase ketiga ini bertujuan untuk mengembalikan power, tenaga, dan eksplosivitas dari Achilles tendon atau ankle-nya ya. Oke, berikut adalah gerakan-gerakan. Gerakan pertama di fase 3 ini adalah single leg calf raise, jadi kita ingin jinjit dengan menggunakan kaki yang cedera ya. Gerakan ini lumayan sulit, jadi pastikan Anda pelan-pelan ketika ngelakuin gerakan ini dan lakuin sekuatnya. Saya menyarankan lakukan sekitar 8-15 repetisi, 2-3 set, 4-5 kali seminggu ya. Pastikan naik ke atasnya maksimal sejauh mungkin dan gerakannya terkontrol ya. Nah, ini gerakan di awal di fase ketiga. Baru ketika gerakan ini udah lancar, Anda ngelakuin single leg hopping seperti ini ya. Jadi kita mau jinjit dan lompat-lompat di posisi jinjit seperti ini. Oke, jadi kita menahan posisi jinjitnya ya. Ini saya contohin sekarang dari posisi depan, sama jinjit dan kemudian lompat-lompat di posisi jinjit. Nah, kita ingin ngelakuin mungkin sekitar 20 lompatan dan dilakukan 3-4 set ya. Ingat, lakukan senyamannya dan pastikan tidak ada sakit ketika ngelakuin dan setelah melakukannya. Kalau lompat di tempat udah bisa, sekarang kita mau jinjit, lompat-lompat dikit, kemudian lompat yang tinggi ya. Sekali lagi, jinjit, lompat-lompat dikit 5 kali, kemudian lompat yang tinggi, dan pastikan landingnya itu tepat dan terkontrol. Dengan gerakan ini, kita ingin melatih power atau explosiveness dari Achilles tendonnya lagi. Kita ingin supaya Achilles tendonnya bisa mengeluarkan tenaga dengan optimal ya. Ini dari posisi samping, bisa kalian lihat lompat kecil dulu 5 kali, baru lompat yang tinggi mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin. Ini adalah latihan terakhir yang lumayan sulit untuk cedera Achilles tendon. Jadi pastiin sebelum ngelakuin latihan ini, kekuatannya udah balik dan Anda harus bisa ngelakuin gerakan-gerakan sebelumnya ya. Semoga video-video ini bisa membantu Anda dalam rehabilitasi cedera tendon Achilles Anda. Tentunya jika Anda khawatir atau butuh diagnosis pasti, harap cek ke fisioterapis atau dokter terdekat ya. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay, thank you guys.